Untuk di tahun 2025 ini akan ada fitur baru yaitu penguncian waktu pada saat mengerjakan modul. Nah, ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Afinisa Channel tutorial seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas seputar PPG, yaitu saya akan membahas tuntas tentang tata cara penggunaan RGTK pada PPG tahap 1 tahun 2025. Sebelum kita lanjut, ada baiknya rekan-rekan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Oke, terima kasih. Kita langsung saja. Saya akan membahas tuntas tentang panduan penggunaan ruang GTK untuk sertifikasi pendidik tahun 2025. Oke, di sini adalah panduan penggunaan ruang GTK untuk sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu, yaitu dokumen pada tanggal 26 Mei 2025. Oke, kita lanjut saja. Nah, ya. Di sini nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara masuk ke ruang GTK, kemudian menu sertifikasi pendidik. Yang pertama yaitu cara masuk ke ruang GTK. Di video sebelumnya sudah saya bahas untuk masuk ke ruang GTK. Di sini saya akan mengulasnya kembali bagi rekan-rekan yang mungkin belum menonton video saya sebelumnya. Nah, di sini kalau tahun sebelumnya nama platform ini adalah PMM yang sekarang sudah bertransformasi menjadi ruang GTK. Yaitu pada tanggal 21 Januari 2025 lalu, PMM telah bertransformasi menjadi ruang GTK bersamaan dengan perilisan rumah pendidikan untuk mendukung visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Oke, di dalam rumah pendidikan terdapat 8 ruang yang dapat dimanfaatkan, yaitu ada ruang murid, ruang sekolah, dan ruang GTK. Nanti kita akan bahas tentang ruang GTK ini. Nah, ini untuk masuk ke ruang GTK ada beberapa cara, yaitu akses melalui rumahpendidikan.go.id. Kemudian kalau di Android melalui Google Play Store kita mengunduh aplikasi yang bernama Rumah Pendidikan. Kemudian kalau di App Store yaitu Ruang GTK aplikasinya, dan juga bisa melalui website guru.kemendikdasmen.go.id. Sekarang adalah cara login dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi di video sebelumnya sudah saya bahas, yaitu untuk yang perlu dipersiapkan, yang wajib itu adalah akun Belajar ID terutama. Itu gunanya untuk apa? Kita untuk login ke ruang GTK ini untuk mengerjakan sertifikasi pendidik. Nah, pastikan Anda telah masuk pada ruang GTK. Nanti setelah masuk tampilannya seperti ini. Kemudian fitur-fiturnya ada ini untuk sertifikasi pendidik. Jika sudah waktunya untuk pembelajaran, nanti akan muncul sertifikasi pendidik seperti ini. Nah, jika punya rekan-rekan nanti tidak muncul, bisa menghubungi bantuan ya. Nanti akan ada bantuan untuk mengatasi menu sertifikasi ini belum muncul. Untuk masuk ke ruang GTK, gunakan akun Belajar ID. Jika belum memiliki akun Belajar ID, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat di Dapodik bisa mendapat akun Belajar ID secara mandiri melalui tautan ini. Nanti ada caranya untuk yang belum mempunyai akun Belajar ID. Oke. Kemudian login dengan menggunakan akun Belajar ID. Kalau sudah punya, silahkan nanti masuk dengan alamat yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Kemudian tambahkan akun lain. Kemudian bagi yang belum memiliki akun lain, silahkan tambahkan dan saya setuju. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung ke bagian yang paling pokok, yaitu menu sertifikasi pendidik untuk PPG tahun 2025 ini. Apa yang harus kita lakukan di menu sertifikasi pendidik ini? Tentunya ada 3. Yang pertama mempelajari modul pembelajaran, yang kedua mengerjakan post-test, dan yang terakhir adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, untuk langkah pertama yaitu mempelajari modul. Nah, mempelajari modul nanti tampilannya seperti ini. Masuk ke menu sertifikasi pendidik di halaman utama ruang GTK.
Kalau saat ini fitur hanya tersedia untuk peserta PPG guru tertentu saja. Kemudian lakukan konfirmasi data, pilih ya jika data sesuai, jika data tidak sesuai nanti bisa klik data tidak sesuai untuk bisa menghubungi operator dapodiknya jika ada data yang belum sesuai. Di sini ada keterangannya, apabila data tidak sesuai, Anda bisa mengikuti petunjuk pembaruan data dan Anda wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data. Oke, ini untuk masuk ke menu sertifikasi pendidik, tampilannya seperti ini. Kemudian jika sudah berhasil masuk di sertifikasi pendidik, nanti akan mempelajari modul-modul seperti ini. Akan ada 3 modul sesuai dengan peraturan yang terbaru di tahun 2025 ini. Nanti ada 3 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional, kemudian filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, dan terakhir adalah asesmen dan layanan bimbingan dan konseling. Oke, nanti akan masuk di laman belajar sertifikat pendidik, pilih modul yang akan dipelajari. Untuk mempelajarinya nanti bisa dipilih satu persatu, tidak harus urut ya, nanti bisa sesuai dengan keinginan rekan-rekan semua. Kemudian nanti setelah kita klik salah satu modul, ini ada unit-unit ini untuk dipelajari. Kemudian nanti bisa diklik dan akan muncul pengantar dan refleksi diri seperti ini. Ada naskah, kemudian pengantar refleksi diri dan latihan pemahaman. Oke, pelajari modul secara berurutan. Pada bagian akhir setiap unit pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang wajib dikerjakan, yaitu post test tadi ya. Jadi setiap di akhir pembelajaran akan ada post testnya. Nah, ini yang paling penting, mempelajari modul pengantar, naskah akademik, dan paparan pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini yang akan kita bahas. Biasanya pembelajaran mendalam ini akan muncul pada ujian UKP PPG nanti ya. Lanjut, untuk mempelajari modul, pada bagian akhir unit pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang perlu Anda kerjakan. Nah, nanti setelah selesai kita belajar, nanti akan ada post test seperti ini. Menjawab soal dengan memilih jawaban yang sesuai. Klik jawab untuk melanjutkan. Nanti dipilih, dijawab soal dengan tepat. Kemudian Anda dapat melihat jawaban yang tepat. Klik lanjut untuk mengerjakan semua latihan pemahaman. Nah, nanti jika kurang tepat bisa diulangi lagi. Saya sarankan ini kita harus fokus, benar-benar kita kerjakan. Jangan mencari kunci jawaban supaya nanti kita terlatih untuk mengerjakan UKP PPG supaya tidak bingung. Jika kita menggunakan kunci jawaban, nanti kita tidak ada manfaatnya untuk PPG ini, akan sia-sia ya. Jadi harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh, hati-hati untuk mengerjakannya. Jika salah tidak usah takut, nanti akan bisa diulangi lagi untuk pengerjaan soal ini. Kemudian jika sudah selesai atau mempelajari modul, jika semua soal sudah dijawab, maka akan muncul pop-up notifikasi seperti gambar di atas, klik kembali ke materi. Nah, jika sudah dijawab semua, nanti akan ada tombol klik kembali ke materi seperti ini. Nah, kemudian di sini akan terakhir menuliskan cerita reflektif pada akhir pembelajaran. Jadi setiap ada pembelajaran nanti kita menuliskan reflektif. Itu biasanya minimal 50 karakter. Nah, ini ada keterangannya minimal 50 karakter. Diketikkan di sini, tidak usah bingung. Reflektif itu kita cerita sesuai dengan kenyataan yang kita alami pada saat pembelajaran. Kemudian kita isi refleksi ini sesuai dengan pertanyaan atau panduan pengerjaan refleksi. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Untuk refleksi ini kita isi dengan kenyataan ya, sesuai dengan fakta. Kita cerita di situ secara naratif, membahas tentang pembelajaran mendalam, contohnya seperti itu. Selanjutnya pelajari modul, yaitu nah di sini ya, jika sudah selesai refleksi nanti status akan berubah tercentang hijau seperti ini. Tadi sebelumnya kan belum tercentang ya, jika sudah selesai nanti akan otomatis tercentang hijau. Oke, selanjutnya ini yang paling penting ya di tahun 2025 ini. Untuk di tahun 2025 ini akan ada fitur baru, yaitu penguncian waktu pada saat mengerjakan modul. Nah, ini yang paling penting karena kita bahas. Nah, ini adalah contoh 3 modul. Mulai tahun ini terdapat fitur baru yang mengharuskan peserta mengikuti durasi pengerjaan modul. Peserta diharapkan dapat menyelesaikan pembelajaran dalam durasi 18 hari sampai 43 hari. Nah,
Ini yang paling bingung ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, maksudnya 18 hari sampai 43 hari itu apa? Nah ini setiap modul memiliki durasi pengerjaan masing-masing. Modul 1 diselesaikan dalam 8 hari, kemudian modul 2 diselesaikan dalam 6 hari, modul 3 diselesaikan dalam 4 hari. Nah contohnya ini, jika kita mengerjakan 3 modul ini, kita contohnya mengerjakan salah satu, tidak harus urut dari atas, kita bisa mulai dari tengah atau juga dari bawah, tidak masalah ya. Contohnya ini yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen 4 unit pembelajaran. Ini durasinya 8 hari. Kalau sekarang akan otomatis terkunci seperti ini. Jadi meskipun kita sudah selesai mengerjakan dalam 1 hari, kita tidak bisa melanjutkan ke unit selanjutnya atau ke modul selanjutnya. Kita harus selesai dalam waktu 8 hari. Contohnya jika kita mulai hari ini tanggal 1, maka kita hitung sampai tanggal 8 kita selesai pada modul 1. Meskipun dalam 1 hari itu kita selesai, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya karena ada fitur baru tadi, penguncian waktu. Contohnya seperti ini, jika rekan-rekan ada halangan, contohnya belum bisa mengerjakan, sedang sakit atau sedang ada urusan lain, itu bisa dikerjakan setelah rekan-rekan sudah bisa mengerjakannya ya. Contohnya untuk pengerjaannya tanggal 3, dimulai tanggal 3, nanti kita hitung mulai tanggal 3 selama 8 hari itu kita bisa mengerjakannya. Tidak harus tidak harus urut dari tanggal 1 sampai tanggal 8, tapi sesuai dengan tanggal awal mulai tadi. Contohnya tanggal 3, kemudian 4, 5 dan seterusnya sampai selama 8 hari. Nah, jika sudah mencapai 8 hari, nanti untuk modul berikutnya akan bisa kita kerjakan. Kemudian peserta dapat bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan dahulu, namun tetap dengan limitasi waktu yang sudah diberikan minimal 18 hari dan diharapkan selesai selama 43 hari. Nah, jadi ini totalnya adalah 18 hari ya minimal itu. Nanti bisa bertambah 43 hari selama itu tadi. Jika ada kendala, ada halangan, kita tetap bisa mengerjakan di lain waktu selama rentang waktu 43 hari. Kalau sudah melebihi 43 hari, kita tidak bisa mengerjakannya lagi. Seperti itu ya kurang lebih. Saat ini fitur masih dalam proses pengembangan dan baru bisa diuji coba di minggu ketiga bulan Mei. Oke, fitur yang bertanda bintang ya, maksudnya ini ya, yang modul ini tadi penguncian waktu belum bisa dilakukan sampai sekarang karena belum dibuka. Fitur penguncian waktu contohnya ini. Jika kita mengerjakan modul yang pertama yaitu tentang pengajaran dan asesmen, nanti akan muncul ini tadi 8 hari. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan rentang waktu. Perhatikan durasi yang menempel pada setiap modul. Anda tidak dapat membuka modul lain sebelum tenggat waktu terlewati. Jadi kita harus selesaikan satu modul ini dalam 8 hari. Meskipun kita bisa selesai dalam 1 hari itu, tapi tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti itu ya. Paham ya rekan-rekan semua. Kemudian apakah Anda memilih modul ini? Nanti jika memilih modul ini akan muncul notifikasi seperti ini, akan muncul konfirmasi untuk mulai melakukan pembelajaran pada satu modul dengan durasi tertentu sesuai dengan pengaturan durasi yang telah ditetapkan. Oke, nanti kita bisa pilih ya, saya yakin seperti itu jika kita akan belajar tentang modul yang kita pilih tadi. Oke, kemudian selanjutnya yaitu masih tentang fitur penguncian waktu. Nah ini tadi muncul seperti ini ya. Contohnya kita mengerjakan yang satu ini, nanti akan otomatis muncul tersedia pada 7 November seperti ini jika kita sudah selesai. Jadi jika di sini masih tanda biru seperti ini, belum bisa kita melanjutkan ke modul selanjutnya. Nah ini untuk tampilan pada saat modul sudah dipilih dan sudah selesai, namun modul lainnya masih terkunci karena tenggat waktu modul yang dipilih belum selesai. Nah ini maksudnya tadi ya, meskipun kita sehari selesai, kita tidak bisa lanjut karena untuk menu selanjutnya masih terkunci. Seperti ini ya. Selanjutnya tampilan pada saat modul sudah dipilih, sudah selesai dan tenggat waktu modul sudah selesai, peserta dapat memilih modul lain. Ini contohnya jika sudah selesai. Nah kemudian ini yang setelah kita mengerjakan modul, nanti kita mengerjakan post-test di akhir unit pembelajaran. Setiap akhir unit pelajaran nanti kita akan mengerjakan post-test tadi ya. Nah, sudah kita bahas sebelumnya. Post-test dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran telah selesai dipelajari yang ditandai dengan tanda centang hijau. Jadi semua
centang hijau seperti ini, nanti kita bisa mengerjakan post test. Ada post test 1, 2, dan 3. Gulir ke bawah pada bagian modul lalu pilih paket post test yang akan dikerjakan. Nanti kita pilih seperti itu ya. Mengerjakan post test di akhir unit pembelajarannya ini. Kita bisa pilih mulai post test jika sudah siap ya. Kemudian kita kerjakan dengan maksimal. Jangan mencari kunci jawaban, kerjakan sendiri. Kita berlatih mempersiapkan untuk UKPPPG nanti supaya kita bisa mengerjakan, bisa terlatih ya, dan ada manfaat untuk ikut PPG ini. Kemudian jika semua soal sudah dijawab, Anda bisa mengecek ulang jawaban dengan cara klik cek ulang jawaban. Nanti kita bisa klik cek ulang jawaban seperti itu. Nah, nanti akan seperti ini. Ubah jawaban dengan cara klik ubah, lalu pilih jawaban yang sesuai. Jika sudah yakin dengan jawaban Anda, klik kumpulkannya. Jika belum yakin, nanti bisa dipilih ubah. Jika sudah yakin, langsung klik kumpulkan. Nah, di sini ada penilaiannya. Jika masih belum puas, bisa dikerjakan ulang. Ini bukan masalah terbaik ya untuk pengerjaan ini. Tidak usah terburu-buru, bisa diulangi lagi jika masih kurang puas. Anda akan mendapatkan hasil post test Anda bisa klik keluar atau klik kerjakan ulang untuk mengulangi latihan. Jika masih belum mendapatkan nilai yang diinginkan, bisa klik kerjakan ulang. Jadi mudah ya, tidak usah panik, santai saja tapi serius. Kemudian selanjutnya mengerjakan post test di akhir unit pembelajaran. Nah ini tadi ya, perhatikan bahwa hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih beserta bobot nilainya. Nanti ada bobot nilainya di sini. Jadi setelah kita kerjakan ulang, nanti akan ada langsung di sini muncul untuk kunci jawabannya. Anda bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar Anda untuk persiapan UKPPPG, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Nah, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, kita untuk latihan persiapan ujian UKPPG ini ya. Semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UKPPG. Nah, jadi soal untuk UKPPG ini kurang lebih sama dengan post test yang kita kerjakan di pembelajaran modul ini ya. Jadi kita harus serius, kita belajar mandiri, jangan terburu-buru seperti itu. Kemudian untuk post test akhir unit pembelajaran ini seperti ini ya. Jika semua sudah centang hijau, kita selesaikan. Dan di akhir nanti akan ada bagian akhir yaitu jurnal pembelajaran sudah bisa dibuka. Selanjutnya kerjakan jurnal pembelajaran. Oke, ini yang paling akhir ya. Jadi setiap modul akan ada jurnal mengajar, yaitu mengerjakan jurnal pembelajaran. Yang terakhir ini ya, di setiap pembelajaran. Nah contohnya ini, klik pilih pada jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Contohnya kita pilih, kemudian jurnal pembelajarannya kita cari. Nah di sini ada baca untuk pengerjaan jurnal pembelajaran, klik mulai lengkapi untuk melanjutkan. Di sini ada lakukan jurnal pembelajaran seperti ini. Pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Nah nanti untuk aksi nyata itu di setiap unit pembelajaran seperti ini akan ada aksi nyata. Contohnya aksi nyata tentang peran guru sebagai teladan, kemudian membuat aksi nyata tentang experience learning dan sebagainya. Jadi nanti silahkan dipilih aksi nyatanya dari pengerjaan unit ini. Jadi kita tidak usah bingung, kita kerjakan aksi nyata itu. Untuk aksi nyata jangan mencari tampilan yang terbaik ya, silahkan menggunakan Word saja atau juga bisa menggunakan Google Dokumen. Kemudian nanti bisa dikompres menjadi PDF seperti itu. Jika rekan-rekan ingin terlihat lebih keren, lebih kece, itu bisa menggunakan Canva, tapi untuk tahun ini tidak bisa karena tidak akan terbaca oleh sistem jika kita menggunakan Canva. Jadi gunakan apa adanya saja, gunakan Word lebih ringkas, lebih tampilannya mudah dibaca, tidak terlalu sulit untuk mengerjakannya. Jika ada yang mudah, mengapa kita mencari yang sulit? Seperti itu ya. Jika ya aksi nyata terbaik versi Anda bisa, berarti ini akan kita pilih di sini. Untuk aksi nyatanya silahkan diupload sesuai versi terbaik menurut rekan-rekan semua. Jika sudah, bisa klik mulai lengkapi. Nah, kemudian untuk jurnal pembelajarannya, nah ini lanjut ke lembar jurnal pembelajaran. Ya lanjut, kemudian kita pilih filenya, kemudian judul jurnal pembelajaran yang kita isi, kemudian deskripsinya apa, refleksinya kita isi. Klik pilih file untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Jadi filenya nanti berupa PDF ya. Ini pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik dan format PDF maksimal 10 MB. Jadi di jurnal itu terdiri dari refleksi, kemudian umpan balik dan juga ada dokumentasinya supaya nanti
tervalidasi. Kemudian di sini kita pilih kumpulkan jika sudah. Nah, selanjutnya jurnal itu nanti akan ada dua kemungkinan. Yang pertama tervalidasi dan juga untuk diperbaiki. Nah, kerjakan jurnal pembelajaran akan muncul jika semua modul telah selesai dipelajari. Proses setelah dikerjakan, unggah jurnal pembelajaran Anda sesuai panduan pengerjaan. Jadi akan muncul sesuai kita telah menyelesaikan postesnya. Setiap modul nanti akan muncul jurnal pembelajaran. Jika jurnal kita masih perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki, tidak usah panik. Akan muncul jika Anda telah mengunggah jurnal namun tidak lolos validasi, unggah kembali jurnal pembelajaran. Nah, jika tidak lolos validasi ini biasanya belum lengkap ya, contohnya belum ada foto dokumentasi, kemudian belum ada umpan balik dari rekan sejawat atau dari peserta didik dan sebagainya. Kemudian tampilan jika jurnal pembelajaran telah selesai semua. Nanti jika telah selesai semua dari per modul nanti 3 modulnya sudah selesai, akan muncul menu daftar UKPPG, ini yang paling terakhir. Dan kita bisa akan mengikuti tryout-nya. Jika sudah mendaftar ke PPG, Anda dapat mengikuti tryout untuk berlatih mengerjakan soal UKPPG. Jadi seperti itu alurnya ya, lebih. Kemudian ini yang paling penting, sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika Anda mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk tadi. Petunjuknya apa? Silahkan kerjakan di Word, kemudian dikompres menjadi PDF maksimal 10 MB. Ada dokumentasi, ada refleksi pembelajaran, dan juga ada umpan balik, itu yang sesuai petunjuk ya. Kemudian tuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Jadi usahakan jangan beli jurnal pembelajaran. Kalau kita membeli pasti ada unsur kemiripan dan bisa tidak tervalidasi. Jadi usahakan kita belajar sendiri, membuatnya sendiri, dan kita belajar di situ supaya kita lebih menjadi guru yang profesional. Tujuannya kan di situ ya, PPG itu untuk membuat atau melatih guru itu menjadi guru yang profesional. Oke, selanjutnya jika jurnalnya tadi masih ada perbaikan, silahkan klik perbaiki jurnal, kemudian kita pelajari materi baru. Oke, seperti itu. Untuk menghindari kegagalan validasi dalam jurnal tadi, dalam mengerjakan jurnal pelajaran sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, Google Docs, atau word processor lainnya dengan disimpan menggunakan format PDF. Selain format tersebut tidak bisa diterima oleh sistem. Nah, jadi tadi sebelumnya sudah saya bahas, jangan menggunakan tampilan yang mewah ya, contohnya membuat dari Canva, kemudian dari platform lain, itu saya sarankan tidak usah, kita menggunakan yang mudah-mudah saja, itu Microsoft Word atau Google Docs supaya bisa diterima oleh sistem. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengunjung Afinisa Channel. Mudah-mudahan untuk PPG tahun ini semua lulus dengan nilai yang terbaik dan semua lolos mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengunjung Afinisa Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.